si bungsu dan pangeran yang dikutuk. Konon, dahulu di Tanah Riau adalah seorang pangeran yang gemar berkelana. Sang pangeran sering belusukan, masuk keluar desa, bahkan menerobos hutan belantara. Pada suatu hari, dalam perjalanannya sang pangeran memasuki daerah yang dikenal sangat gawat, yang dikuasai para jin dan lelembut. Ia dicegat seekor ular siluman yang berusaha mematuknya. Sang pangeran berhasil membunuh ular itu. Tak dinyana, ia anak raja siluman ular sakti dan jahat, yang seketika saja murka melihat anaknya binasa. Dengan sihirnya, ia mengutuk. Bel keduel, jadilah kau ular. Seketika tubuh Pangeran Sima berubah wujud menjadi seekor ular, yang kemudian merayap pergi sambil menitikkan air mata. Itulah ular jelmaan sang pangeran. Sementara itu, adalah 7 wanita bersaudara yang beranjak dewasa, yang tinggal serumah dengan bapak mereka yang sudah tua. Di antara mereka, si bungsulah yang paling baik budi pekertinya, rajin, dan paling cantik. Karena kebaikan budi pekerti dan kecantikannya, si bungsu menjadi buah bibir, terutama para pemuda. Hal itu tentu saja tak menyenangkan hati kakak-kakaknya, menjadikan mereka iri bahkan dengki. Kedengkian itu makin lama semakin membuat kakak-kakak si bungsu gelap mata, dan dengan tega mereka memfitnahnya. Sang bapak yang sudah tua menjadikannya kurang periksa, maka tak ayal si bungsu pun diusirnya. Si bungsu mereka gelandang ke dalam hutan. Di sana mereka meninggalkannya. Si bungsu cuma bisa menangis terseduh-seduh, dan di dalam hatinya bertanya, mengapa kakak-kakaknya membencinya? Apa salahnya? Tapi si bungsu segera menyadari, ia harus mencari tempat berlindung. Untunglah ia menemukan sebuah gubuk kosong. Setelah memberi salam, si bungsu pun masuk ke dalam. Assalamualaikum. Si bungsu heran. Di dalam gubuk ia menemukan banyak makanan dan alat-alat memasak sederhana. Ia lalu makan sekenyangnya. Kenyang dan capek membuatnya mengantuk. Ia pun tertidur karenanya. Si bungsu baru terbangun keesokan harinya. Ia melihat makanan di atas meja yang kemarin masih banyak. Itu kini sudah habis tak tersisa. Anehnya, di dekatnya ada lagi bahan makanan segar yang siap dimasak. Setelah memastikan di dalam gubuk itu cuma ada dia, si bungsu memang pintar memasak. Dengan cekatan, lalu mengolah bahan-bahan makanan yang ada dan aroma gurih pun segera semerbak. Seperti kemarin, setelah selesai makan si bungsu menaruh sisa makanan yang masih banyak itu di atas meja. Malamnya, ia tidur pulas lagi. Esoknya, lagi-lagi makanan itu ludes tak tersisa dan bahan-bahan siap masak itu juga telah tersedia. Si bungsu bertekad menangkap basah pelaku yang menyantap habis makanannya. Malam harinya, ia berpura-pura tidur. Tengah malam pintu terbuka, lalu masuklah seekor ular yang merayap menuju meja tempat makanan berada. Ajaib, serta-merta ular itu berubah menjadi seorang pemuda tampan yang langsung menyantap habis makanan yang tersaji di atas meja dan di lantai tampak teronggok kulit ular. Dengan berani, cepat si bungsu menyambar pelita yang ada di dekatnya, lalu dengan cekatan menyulut dan membakar kulit ular yang teronggok di lantai. Kulit ular itu terbakar menjadi abu. Karena telah menjadi abu, pemuda yang ternyata sang pangeran ini kini terbebas dari sihir si Raja Ular Siluman. Ia mengucapkan terima kasih kepada si bungsu yang tanpa sengaja membebaskannya dari sihir. Kemudian sang pangeran dengan terus terang menyatakan cintanya kepada si bungsu, lalu menyuntingnya sebagai istri. Mereka tinggal di tempat itu, hidup tenteram dan bahagia. Karena kecakapan sang pangeran, tempat itu menjadi ramai. Ramainya tempat itu sampai juga ke telinga kakak-kakak si bungsu. Mereka akhirnya memutuskan untuk membuktikannya ke sana, sekalian mencari tahu nasib adik mereka yang telah mereka buang di sekitar tempat itu beberapa waktu yang lalu. Kakak-kakak si bungsu akhirnya menemukan adik mereka itu, yang kini hidup bahagia dengan suaminya, yang menjadi pemuka warga di sana. Melihat itu semua, rasa iri dan dengki kakak-kakaknya pun timbul lagi. Kedengkian itu mendorong kakak-kakak si bungsu mencari siasat, mengatur tipu muslihat untuk merusak kebahagiaan si bungsu. Setelah akal didapat,
mereka menemui lagi adiknya, menghasutnya dengan bujuk rayu dan kata-kata manis. Si bungsu wanita lugu. Ia menuruti kata kakak-kakaknya, ditaburinya sekam di atas tipannya. Akibatnya semalaman ia dan suaminya tak bisa tidur karena gatal-gatal. Suaminya yang amat jengkel bisa mengelus dada, memaklumi kepolosan istrinya. Melihat si bungsu tetap rukun dengan suaminya, kakak-kakaknya membuat rencana lagi yang lebih jahat. Begitulah saking lugunya, ia menuruti saja mulut manis kakak-kakaknya. Kini, ia disuruh menaburkan banyak jarum di atas tipannya. Untungnya sang suami mengetahuinya. Dengan akal sehatnya, sang suami masih kuat menahan amarahnya. Apalagi usut punya usut. Semua itu karena hasutan-hasutan kakak-kakak istrinya. Sadarlah laki-laki ini. Saudara-saudara istrinya ingin mencelakai mereka. Gagal lagi tak membuat kakak-kakak si bungsu jela. Saat suami si bungsu pergi, mereka datang lagi dengan rencana lebih keji. Tak sadar si bungsu memasang jebakan mematikan, karena kata mereka akan datang siluman jahat yang menyerupai dengan suaminya. Ketika suami si bungsu datang dan membuka pintu, hampir saja kapak itu melukainya. Untung nasib baik masih menyelamatkannya, tapi kali ini ia betul-betul tak kuasa menahan amarahnya. Dinda, mengapa kau begitu dungu? Hampir saja hilang nyawaku karena mulut jahat kakak-kakakmu. Marah dan kesal sekali, suami yang sebetulnya penyabar ini menghardik sang istri lalu keluar dan pergi lagi. Sesal sekali, menyadari selama ini ternyata ia hanya dibodohi kakak-kakaknya. Dengan berurai air mata si bungsu menyusul kemana suaminya berlari. Belum begitu jauh sang suami berlari, tiba-tiba ia mendengar teriakan minta tolong istrinya. Menyadari sang istri dalam bahaya, refleks ia berbalik, berlari ke arah asal suara. Dilihatnya istrinya, si bungsu berlari lintang puka menghindari serudukan seekor babi hutan sangat besar yang kesetanan. Tengginas, ia menyergap babi hutan itu sebelum mencelakai si bungsu istrinya. Terjadilah pergumulan sengit. Dengan segenap kemampuannya, akhirnya laki-laki ini berhasil membunuh binatang celaka tersebut. Kecapekan, suami istri ini beristirahat. Si bungsu yang sudah sangat kepayahan segera tertidur nyenyak. Suaminya yang belum pupus semua amarahnya diam-diam beringsut menjauh, lalu pergi meninggalkan lagi sang istri. Ketika si bungsu bangun, ia tak melihat suaminya. Sadarlah ia, ternyata suaminya masih marah kepadanya. Maka ia pun berusaha mengikuti jejak yang ditinggalkan laki-lakinya itu. Hingga akhirnya langkah si bungsu terhalang sungai yang membentang di depannya. Ada titian yang sempit serta rusak, tapi ia nekat melewatinya. Akibatnya dapat diduga, ia terperosok kecebur ke dalam sungai. Untunglah seekor ikan besar menolongnya, membawanya ke tepi sungai ke dekat sebuah gubuk, di mana di situ tinggal seorang nenek, seekor kucing serta seekor burung undang, peliharaan si nenek. Nenek ini dengan lapang dada menerima kehadiran si bungsu. Lantas dengan welas asih merawatnya. Setelah pulih, si bungsu pun bercerita. Mendengar penuturannya, si nenek berkenan menerimanya sebagai anggota keluarga. Tak terasa waktu terus berlalu. Pada suatu hari, si bungsu mendengar sayup-sayup suara gendang ditabuh. Nek, suara apakah itu? Oh, itu konon beritanya. Itu tabuhan perkawinan anak raja. Sang pangeran, anak sang raja yang lama menghilang telah kembali. Sang raja lalu mengawinkannya dengan putri raja sahabatnya. Cerita si nenek ini membuat naluri si bungsu meyakini bahwa anak sang raja itu adalah suaminya. Si bungsu mendapatkan akal. Dibuatnya buah tangan berupa bunga-bunga untuk dijual si nenek ke istana. Satu khusus untuk dipersembahkan kepada sang pangeran, di mana di dalamnya disisipkan cincin kawin pernikahan mereka. Si nenek lalu menjual buah tangan itu ke kota raja. Setiap buah tangan dibayar atau dibarter dengan segenggam kacang hijau, yang lalu dikumpulkannya di dalam bakul yang dibawanya. Sementara itu si pengantin pria, yaitu sang pangeran yang menerima hadiah buah tangan berupa bunga,
Saat mengamati menemukan sebentuk cincin diselipkan di dalamnya dan amat dikenalnya. Ya, cincin perkawinannya dengan si bungsu. Sang pangeran mencari nenek penjual bunga, tetapi sudah tidak ada. Untunglah ia melihat ceceran kacang hijau yang jatuh berceceran dari bakul si nenek, yang memang sengaja dilubangi si bungsu. Ia mengikuti arah cecerannya. Ceceran kacang hijau itu menuntun sang pangeran ke gubuk si nenek. Di sana cuma ada si nenek, seekor kucing dan burung undan. Tetapi naluri membisiki, istrinya si bungsu ada di sana, maka diubeknya setiap sudut gubuk. Saat mencari si bungsu di dalam gubuk, kaki sang pangeran terantuk segulung tikar yang lantas terbuka, dan ternyata istrinya. Iya, si bungsu ada di dalamnya. Takdir kini mempertemukan mereka kembali. Pertemuan yang mengharukan. Untuk menuntaskan kangen, pangeran tinggal beberapa hari di gubuk si nenek. Kemudian ia pamit dan berjanji untuk menjemput istrinya itu setelah memohon kepada Baginda Raja, ayahandanya. Sang Baginda dan Permaisuri sangat terkesan dengan cerita sang pangeran putranya ini. Beliau pun lantas membatalkan perkawinan sang pangeran dengan putri raja sahabatnya dan memerintahkan untuk segera menjemput si bungsu. Si bungsu diboyong ke istana. Ikut pula si nenek, kucing dan burung undan peliharaannya. Baginda merayakan pesta perkawinan mereka 7 hari 7 malam, mengundang semua rakyat. Semarak suasananya. Demikianlah akhir cerita si bungsu yang hidup mulia di samping suaminya, sang pangeran putra mahkota. Sedangkan kakak-kakak si bungsu karena takut dan malu, lalu melarikan diri, hidup terlunta-lunta. Sengsara, buah dari kedengkian mereka. Literasi kita, masa depan bangsa, bangsa merdeka. Tujuan kita